warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita di pertemuan yang kedua. Alhamdulillah, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah ya. Kita kalau pertemuan lagi kita kenal, ada yang muda, ada yang ya. Kami mudah-mudahan kita bisa sebagai pelakon dengan menjadi acara demi acara dari awal sampai akhir kita harus belajar bersama. Mari bersama-sama kita Pak. Acara kita pada hari yang saya ini mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat di sini, apa yang akan kalian gunakan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, buat kakak juga semua. Mudah-mudahan kita berbicara selalu. Kita buka pembacaan, kita buka kali ini dan kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara kedua, yaitu penyampaian materi. Mana nanti ada kakak-kakaknya yang materi pertama dan terakhir. Ada materi yang pertama ini dari saudara kakak saudari Angela Sita. Ada kakak Angela, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita masuk ke pekan PKM pekan kedua, yaitu membahas tentang keluarga sakinah dalam perspektif hadis. Nah, sebelumnya sini saya mau menjelaskan apa itu keluarga sakinah. Keluarga sakinah ini adalah keluarga yang kita idamkan ya, karena semua orang pasti mau keluarganya itu tentram, damai, tanpa ada keributan, kan? Maunya kita pokoknya keluarga yang penuh dengan kasih sayang, tentram, damai, harmonis, itu yang namanya keluarga sakinah. Gak ada keributan biasanya itu kan ada yang keluarga kalau yang nggak sakit, kalau yang nggak kita suka ribut gitu kan. Beda keluarga itu berarti ya mungkin nggak sakit. Nah di sini dalam hadis tadi ini ada hadis riwayat Bukhari nomor 4700 ini salah satu hadis dalam membentuk keluarga sakinah. Karena untuk menjadikan keluarga itu sakinah, kalau kamu nanti berkeluarga mau sakinah nih, mau hidup yang tentram sama suami istri tentram, semuanya tentram, ini apa harus ada harus membentuk gitu. Gak mungkin kalau mau sakinah tapi kita misalkan pilih pasangan hidup yang misalnya berandalan juga kayak preman kayak nanti kalian kemudian kalau udah gede, kalau udah mau nikah. Nah ini salah satu hadis tentang cara memilih pasangan agar kita bisa dapat pasangan yang sefrekuensi gitu, yang paham agama, biar yang bisa menuntun kita, atau kalau misalkan suami bisa menuntun kita, kalau istri bisa menuntun sama suaminya gitu ya. Nah ya ada hadisnya di sini, kita bacain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musaddadun haddatsana Yahya an Ubaidillah qala haddatsani Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
limaliha walihasabiha wajamaliha walidiniha fadfar bidzatid dini taribat yadaka. Rawahul Bukhari. Ya, yang artinya telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan bersyukur. Sebelumnya kan kemarin Asyafillah tuh udah ini ya, dijelasin mana sanad, mana matan, mana kharij. Coba. Sekarang kalau yang dari sini dari haddatsana sampai Rasulullah SAW ini disebutnya sanad. Terus dari ini tunkahul mar'atu sampai yadaka itu namanya matan. Terus yang terakhir Bukhari. Kalau matan itu apa sih? Berarti udah pada ngerti ya. Nah ini pokoknya ini hadis riwayat Bukhari nomor 4700. Ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang cara membentuk keluarga sakinah, yaitu dari memilih calon pasangan yang baik dulu. Selanjutnya pokoknya ini penjelasan dari hadis ini, syarah hadisnya akan disampaikan oleh Teh Alisa. Mungkin dari Teteh itu aja ya. Kalian nanti kan maksudnya tinggal baca aja nih hadisnya tentang nih cara pilih pasangan nih, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena ini hartanya, karena agamanya. Maka pilihlah agama. Ya, kalau mau pasangan yang baik, pilih agama yang baik. Oke, cukup sekian dari Teteh. Maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohonkan kepada terima kasih kepada Anda yang telah menonton hadis tentang keluarga sakinah dalam hadis. Lalu ada materi yang kedua, yaitu tentang syarah hadis yang akan dibawakan oleh Bapak Anissa. Bapak Anissa, kalau tidak memang silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya untuk saya. Dilanjut ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke syarah hadis. Nah, syarah hadis ini atau artinya itu penjelasan dari hadis tadi. Kita kan tadi hanya membaca secara tekstual gitu ya, belum tahu maknanya apa gitu. Kan di sini butuh penjelasan lagi. Boleh slide sebelumnya? Sebelumnya. Oke. Nah, tadi kan isi hadisnya ya, dari Nabi SAW bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Ya. Jadi maksudnya di sini wanita itu umumnya dinikahi oleh laki-laki itu karena empat yang ini. Bisa salah satunya, bisa di antara keduanya, bisa tiga-tiganya atau empat-empatnya. Ya. Yang pertama itu limaliha, karena harta. Biasanya nih ada wanita kaya raya dinikahi. Cowok itu nikahin wanitanya karena pengen hartanya. Terus yang kedua lihasabiha, karena nasabnya, karena keturunannya. Keturunannya ini apa? Keturunan orang terhormat, ya darah biru misalnya. Kan ada ya orang yang dinikahi karena wah mau apa sih? Ya keturunannya juga darah biru gitu. Konglomerat misalnya orang terhormat lihasabiha. Terus lijamaliha, karena kecantikannya. Ya umum lah ya, kita sebut juga udah tahu. Terus dan yang keempat walidiniha, karena
tempatnya. Jadi bukan tempatnya, bukan kita disuruh kalau nyari wanita ya lima yang sabiha di jamaliha, bukan itu. Tapi biasanya umumnya wanita itu dinikahi karena keempat ini. Bisa salah satunya dia mau semuanya. Nah, kalau kita baca hadisnya harus dilanjut sampai akhirnya. Nah, closingan hadisnya fadfar bila dini talibat siaga, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung. Nah, jadi di sini ada perintah, maka pilihlah kata Nabi karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Jadi yang karena agamanya ini didahulukan, nomor satu agamanya dulu, terus baru yang lain-lainnya, yang ketiganya menyusul. Yang mau wanita mau laki-laki sama gitu. Jadi agamanya dulu. Misalnya ada orang yang datang ke kita, ya perempuan atau laki-laki mau melamar seorang wanita, ada pilihan nih. Yang satu misalnya agamanya bagus, tapi yang lainnya biasa aja. Ya mukanya biasa aja, hartanya biasa aja gitu ya. Terus kedudukannya di masyarakat juga biasa aja, keturunannya. Nah yang satu keturunannya misalnya ningrat, terus mukanya ganteng, ya kalau cewek cantik, tapi agamanya di bawah yang tadi yang pilihan satu. Maka di sini perintahnya adalah karena agamanya itu percaya kamu beruntung. Oke, next slide. Nah, tuntunan Rasulullah SAW dalam memilih jodoh memberi prioritas pada faktor agama. Ya jelas prioritasnya itu karena agamanya dulu. Karena gini teman-teman, kalau orang yang ngerti agama, yang tahu agama, nanti ketika menikah itu dia tahu kewajibannya apa, terus hak-haknya juga apa. Kalau misalnya pasangannya melalaikan haknya, dia nggak dikasih hak, dia bisa mengertiin. Dia juga dengan mudah menjalani kewajiban karena dia ngerti agama. Lanjutnya sebaliknya kalau orang yang nggak ngerti agama, maksudnya di sini nggak tahu gitu ya hak wajib pernikahan apa, hak suami istri apa, maka ya nanti pernikahannya itu tidak berjalan dengan baik, nggak sakinah gitu, nggak ada ketenangan. Nanti yang ada isinya hanya saling menuntut tanpa memberikan kewajiban terlebih dahulu. Kemudian adanya perbedaan agama di antara anggota sering menimbulkan kegoncangan, bahkan dapat pula berakibat buruk pada anak. Ya, jadi apalagi kalau zaman sekarang ada orang yang menikah beda agama ya. Nah, artis-artis ada yang begitu, ada yang beda agama. Maka itu tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kegoncangan tadi. Nanti jadi ini kalau agamanya tidak sama atau agamanya tidak setara gitu, nanti keluarganya itu ya tidak akan sakinah, tidak akan mencapai ketenangan itu. Karena ini kan kita tadi membahas keluarga sakinah, keluarga yang tenang dalam Islam itu gimana? Nah di sini dimulai dari memilih calon pasangan. Slide selanjutnya. Nah di sini ada contoh nih, Hasan al-Basri, seorang tabi'in besar. Kalian tahu nggak tabi'in itu apa? Tabi'in itu ini sahabatnya para sahabat. Jadi kan Nabi punya sahabat. Nah, Nabi meninggal, sahabat-sahabat Nabi ini kayak Umar, Abu Bakar dan lain-lain itu punya sahabat lagi di bawahnya yang baru datang, baru datangnya tadi. Nah, ini tuh Hasan al-Basri, ya, dia itu seorang tabi'in besar, seorang ulama juga. Suatu ketika dia didatangi oleh seorang yang meminta pandangannya. Orang itu mengatakan bahwa putrinya dilamar oleh 2 orang. Syekh, putri saya dilamar 2 orang. Orang itu sehingga ia bingung gitu. Orang yang bertanya ini bingung, siapa yang di keduanya yang akan diterima? Bertanyalah ke Hasan al-Basri ini. Kemudian Hasan al-Basri memberikan nasihat kepada orang itu agar menerima yang baik agamanya. Karena orang yang beragama akan mencintai istrinya dengan baik. Sedangkan bila ia tidak beragama, tentu saja dia menganiaya istri. Jadi lagi-lagi disini tegaskan yang paling baik agamanya. Jadi gini, meskipun keduanya baik agamanya, tapi yang paling baik yang mana? Yang paling baik yang mana dulu, baru nanti yang paling baiknya menyusul. Karena orang yang beragama akan mencintai istrinya dengan baik. Ya tadi itu kewajiban dan hak yang Allah sudah tentukan gitu ya melalui syariat. Misalnya suami harus memberi nafkah lahir, nafkah batin. Itu tentu saja ketika itu diberikan akan menjadi kebaikan kan untuk istrinya. Kira-kira kalau istrinya dicukupi nafkahnya lahir batinnya, kira-kira ngamuk-ngamuk gak di rumah? Marah-marah enggak? Enggak kan? Ya, jadi rumahnya tenang. Sebaliknya kalau suaminya
malas kerja, ya nggak ngasih nafkah, ya maka apa yang terjadi? Isinya ngomel-ngomel, ya ngamuk, stres, jadi keluarganya tuh udah sakinah gitu, udah tenang, udah damai. Nah maka sekali lagi pentingnya kita memilih pasangan yang berdasarkan hadis yang tadi. Ingat ya hadisnya. Oke. Tadi closingan hadisnya dia pilihlah yang karena agamanya dulu. Misalnya kamu akan dulu. Ya syukur-syukur kalau ada tempat-tempatnya. Kayak contohnya Sayyidah Khadijah itu kan dia udah 5 liha, udah kaya raya satu Mekah. Itu satu Mekah kalau diurukan ya dibanding dengan Khadijah masih kaya Khadijah. Wali hasabiha nasabnya tuh terhormat. Khadijah binti Khuwailid orang terhormat terpandang. Wali jamaliha cantik juga sampai berumpat beruntung masih banyak yang melamar tapi ditolak-tolakin. Dan wali diniha agamanya baik. Ketika Nabi diberi wahyu langsung beriman. Jadi keempat-empatnya ini ada, masya Allah wali tersebut. Ya, kalau yang ada yang seperti ya masya Allah. Tapi kalau tidak ada beberapa pilihan, pilih yang agamanya baik. Agamanya baik. Dan kalau dua-duanya baik, agamanya pilih yang paling baik. Karena akan membawa ketentraman dan kesakinahan di dalam keluarga. Oke, mungkin cukup sekian syarat hadis yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak perkataan yang keliru atau salah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih buat Anissa dan teman-teman materinya. Semoga apa yang kita dengar tadi bisa kita pahami, bisa kita amalkan, dan kita nanti mencari pasangan kalau ada nantinya seperti itu. Oke, lanjut ke materi yang terakhir nih, ada materi tentang nilai tarbawiyah yang akan disampaikan oleh ada Mami. Silakan. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu di sini ada nilai tarbawi. Nah, nilai-nilai tarbawi atau misalkan poin-poin yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi yang sudah diterangin sama kakak-kakak sebelumnya. Nah, di sini ada 8 poin yang bisa kita ambil dan kita pelajari ya. Nah, yang pertama ada ketaatan kepada Allah. Nah, pernikahan ini dianjurkan di dalam Islam untuk membentuk dengan tujuan lain untuk memperkuat ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, ya. Kemudian yang kedua yaitu keutamaan kesucian. Nah, keutamaan kesucian ini dalam pernikahan jika kita ingin menjauhi perbuatan-perbuatan yang menurut Allah itu tidak disukai atau dilarang. Nah, kesucian ini menurut saya pribadi dan sudah banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa untuk menjaga kesucian ini supaya kita tidak mendekati zina. Nah, ya, mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukan. Nah, yang ketiga itu ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini kita sebagai nanti ya suami istri, jadi kita harus saling bertanggung jawab. Suami bertanggung jawab atas istrinya, kemudian istrinya juga bertanggung jawab atas suaminya. Gitu. Nah, si suami bertanggung jawab untuk menafkahi sang istri dan anak, kemudian sang istri juga melayani sang suami dan juga mendidik sang anak ya. Kemudian yang keempat ada kerjasama dan saling pengertian. Kerjasama dan saling pengertian ini bisa kita capai juga dalam pernikahan. Sama halnya ketika kita kalau menurut anak-anak muda sama kayak pacaran. Kamu yang beli bensin, aku yang beli makan, kayak gitu ya. Jadi kita saling mengerti dan saling pengertian, gitu. Kalian juga ngalamin kan?
Jadi ya dimaksud dari kerjasama dan saling pengertian. Nah, mungkin dari kakak segitu dulu, nanti akan dilanjutkan oleh Kakak Elvina. Kakak Elvina silakan. Oke, terima kasih kepada kami yang sudah menyampaikan beberapa nilai terbarunya ya. Di sini Teteh mau melanjutin kan semuanya itu ada 8 poin. Nah, Teteh ngejelasin dari poin ke-5 sampai ke terakhir. Nah, untuk poin ke-5 ini ada kasih sayang dan kepedulian. Nah, jadi di dalam hadis pernikahan itu yang menekankan bahwa di dalam pernikahan sebuah rumah tangga itu kasih sayang dan kepedulian itu penting gitu ya di dalam rumah tangga itu. Karena apa? Karena ya salah satu untuk membentuk keluarga yang sakinah ya di dalamnya harus ada kasih sayang. Terima kasih buat rekan-rekannya yang telah melakukan materi tadi, mudah-mudahan dapat pengertian. Lanjut kita ke acara selanjutnya, barangkali ada adik-adik semua yang ingin bertanya atau kurang paham, silakan ditanyakan. Siapa yang mau bertanya duluan, langsung ditanya aja, nggak apa-apa. Ayo. Nama saya juga. Tanya apa hak dan kewajiban istri kepada suami. Ditanya apa kewajiban hak istri pada suami? Menjawab. Boleh. Menjawab. Kita tanya dulu ya. Kalau nggak salah ada 5. Top yang lain dulu, top yang lain dulu. Ya, yang Ya, sesinya. yang boleh jalan siapa? Ya, lagi seputar tentang keluarga sakinah. Ayo deh, ada undangan dan diskusikan. Ayo. Kita di sini sama-sama belajar. Nah, ini sama tadi ada usaha ngomong gimana. Hari ini sama belajar ngomong. Oke, jawab ya. Nah, jawab dulu. Oke, tadi siapa yang nanya? Ini ya. Hak istri dan kewajiban istri. Ya. Istri suami. Dan kewajiban dua-duanya. Jadi gini, kalau misalkan hak istri berarti yang didapat artinya itu kewajiban suami yang suaminya harus kasih. Nah, itu hak istri. Terus kewajiban istri ya, hak istri yang melakukan untuk suami artinya itu masuk ke hak suami. Suami harus dapat itu dari istrinya. Gitu. Nah, ini nih ada nih kewajiban dalam hubungan suami istri, kewajiban suami terhadap istri. Jadi hak istri ya, tadi sebagai perempuan harus ini ke suaminya kalau nggak dikasih. Jadi yang pertama, suami wajib memberi nafkah lahir kepada istri. Jadi nafkah lahirnya itu seperti pakaian, tempat tinggal, dan memenuhi nafkah batin kepada istri. Nafkah batin itu kayak kita sayang, perhatian.
ini suami itu wajib hukumnya memberikan ini semua kepada istri. Nafkah maupun nafkah batin. Ada. Jadi yang pertama suami wajib memberi nafkah lahir dan tadi nafkah lahirnya seperti pakaian, rumah, makan, ya sampai papan yang kita butuhkan gitu dalam keseharian. Nafkah batinnya ada perhatian, sayang, cinta, ya. Terus apa lagi ya? Banyak banget. Yang kedua, memimpin keluarga dengan cara membimbing dan memelihara semua anggota keluarga dengan tanggung jawab. Jadi suami itu wajib memimpin keluarga. Artinya gitu, suaminya harus kasih pendidikan ke istrinya, ke anak-anaknya, harus kasih tahu. Nih mas, kalau kamu pakai kerudung, neng kalau kamu pakai kerudung, bebe. Jadi harus bisa dia memimpin keluarganya dengan tanggung jawab. Karena dia nanti akan bertanggung jawab. Jadi hak istri juga itu dalam pendidikannya dari suaminya. Jadi bukannya kalau ke pengajian ya udah pengajian, suami juga ya harus mengerti juga. Tapi ke pengajian juga sebenarnya pendidikan juga sih. Kalau pernah suami belum mampu nih, udah mah ngaji aja, kok apa belum bimbing gitu, belum nggak paham, udah memang ke ustaz aja, harus aja. Jadi udah bisa terus menjaga kehormatan istri. Itulah istri kayak sama aja dalam keluarganya. Terus sekarang kewajiban istri ke suami ya. Calon istri yang pertama, istri wajib patuh dan taat pada suami selama yang diberikan itu baik. Misalnya kayak kita pakai produk atau ini. Terus memelihara dan menjaga kehormatan diri, mengurus rumah tangga, mendidik anak, berhias, terus bersikap ridho dan syukur atas apa aja yang dikasih suaminya, menciptakan suasana rumah yang menyenangkan. Ini kan kewajiban. Kewajiban suami, istri dan anak suami. Tadi dikasih dengan batin, terus yang istrinya patuh, jadi apa yang diperintahkan kita kendalikan. Karena suaminya nanti yang bertanggung jawab dan bertanggung. Terus sama mengurus rumah tangga. Kali itu Kali mulai ketiga, dia pertanyaan. ada yang nanya, langsung aja. Baik, terima kasih bagi kami yang ingin bertanya, mudah-mudahan dapat dipahami. Mungkin kecukupan informasi yang didapatkan hari ini. Akhir kalam, ada salah kata, maaf. Sebelum tidak betul, mari kita telah kepada Yesus. Kepada Yesus, kepada masalah Yesus, Astagfirullah.